Bojan Hodak bongkar rahasia Persib tampil moncer di Liga Champions. Federico Barba jadi kejutan top skor Persib Bandung. Peluang Persib kudeta posisi puncak masih terbuka lebar dan tiba-tiba AFC buat Persib Bandung rugi lagi. Peluang Persib kudeta posisi puncak masih terbuka lebar. Kekalahan menyakitkan di Ternate memang menjadi kerikil tajam, namun kalkulator Liga menunjukkan bahwa pintu menuju tahta kedua masih terbuka sangat lebar bagi Maung Bandung untuk mengaum kembali. Gagal membawa poin berarti kita tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League. Namun, jangan buru-buru lempar handuk. Jika kita melihat tabel klasemen dengan kepala dingin, peluang Persib untuk melakukan kudeta terhadap posisi Persija Jakarta di peringkat kedua masih sangat realistis. Jarak poin kita dengan Macan Kemayoran sangat tipis, hanya terpaut 1 angka. Situasi ini justru membuat sisa laga putaran pertama menjadi sangat mendebarkan. Persib memiliki keuntungan jadwal dengan 2 laga kandang beruntun di depan mata, yakni melawan Bayangkara FC dan PSM Makassar. Ini adalah momentum emas yang tidak boleh disia-siakan. GBLA harus kembali menjadi benteng yang angker. Jika Maklok dan kawan-kawan mampu menyapu bersih poin di kandang, dan di saat yang sama Persija terpeleset di laga tandangnya, maka posisi runner-up dan bahkan peluang mengejar Borneo FC di puncak akan kembali ke pelukan kita sebelum libur paruh musim. Optimisme ini harus tetap dijaga. Kompetisi adalah maraton, bukan lari cepat. Terpeleset 1 kali bukan berarti kiamat. Justru, tekanan kini ada di kubu lawan yang merasa napas Maung Bandung tepat di belakang leher mereka. Bojan Hodak pasti sudah menyiapkan strategi penebusan dosa. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton dalam perburuan gelar. Mentalitas juara harus ditunjukkan sekarang, saat situasi sedang sulit, untuk membuktikan siapa penguasa sebenarnya di papan atas. Konsistensi meraih 3 poin di laga kandang tersisa wajib menjadi harga mati untuk merebut kembali kehormatan dan posisi yang seharusnya menjadi milik Pangeran Biru. Federico Barba jadi kejutan top skor Persib Bandung. Statistik mencengangkan muncul dari lini belakang kita, di mana sosok bek tangguh asal Italia justru menjelma menjadi salah satu predator paling berbahaya di kotak penalti lawan. Jika kita membedah statistik 22 gol yang telah dicetak Persib hingga pekan ke-14, ada satu anomali yang membuat kita geleng-geleng kepala kagum. William Barros memang masih menjadi raja gol dengan koleksi 7 golnya, membuktikan kelasnya sebagai striker utama. Namun, kejutan terbesar datang dari nama pencetak gol terbanyak kedua. Bukan penyerang, bukan pula pemain sayap, melainkan Federico Barba sang bek tengah. Barba sukses mencetak 3 gol, jumlah yang sama dengan striker Andrew Jung dan gelandang Luciano Guaikokea. Fakta bahwa seorang bek tengah bisa menjadi top skor kedua di tim adalah bukti betapa mematikannya Persib dalam situasi bola mati. Barba tidak hanya menjadi tembok kokoh di belakang, tapi juga monster di udara saat sepak pojok atau tendangan bebas diambil. Insting golnya saat maju ke depan seringkali menjadi pemecah kebuntuan ketika lini serang sedang macet. Di satu sisi, ini adalah kabar gembira bahwa kita punya bek rasa striker. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi alarm bagi para penyerang lain seperti Ramon Tanke 1 gol atau Beckham Putra untuk lebih produktif. Masa iya jumlah gol striker kalah atau sama dengan bek? Statistik ini harus memacu adrenalin para pemain depan untuk lebih tajam lagi. Tapi bagi bobotoh, melihat Barba selebrasi adalah hiburan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa di Persib, ancaman gol bisa datang dari siapa saja dan dari lini mana saja. Ketajaman Federico Barba di mulut gawang lawan ini harus terus dimanfaatkan sebagai senjata rahasia untuk menghukum tim-tim yang lengah mengawal pemain belakang. Tiba-tiba AFC buat Persib Bandung rugi lagi. Surat cinta dari AFC kembali mendarat di meja manajemen Persib dan isinya bikin pusing 7 keliling. AFC secara resmi menjatuhkan denda sebesar $30.000 Amerika Serikat atau setara 499.558.500.
Denda fantastis ini adalah buntut dari ulah Boboto away saat Persib menang 3-2 atas Selangor FC di Stadion Petaling Jaya pada 6 November lalu. Persib dinyatakan melanggar pasal 65 regulasi AFC tentang tanggung jawab klub terhadap perilaku penontonnya. Rincian pelanggarannya pun bikin geleng-geleng kepala. AFC mencatat ada 3 dosa besar supporter tamu malam itu. Pertama, sebanyak 20 orang oknum bobotoh nekat masuk ke lapangan permainan saat euforia gol terjadi. Kedua, ada insiden susulan di mana 3 orang penonton kembali masuk ke lapangan. Ketiga, aksi pelemparan sekitar 8 botol ke area lapangan. Euforia yang berlebihan dan tindakan anarkis ini akhirnya menjadi beban finansial yang sangat berat bagi klub. Denda ini wajib dibayar dalam tempo 30 hari. Bayangkan, uang 0,5 miliar yang harusnya bisa dipakai untuk bonus pemain atau perbaikan fasilitas hangus begitu saja karena ulah segelintir oknum yang tidak tertib aturan. Ironisnya, tuan rumah Selangor FC juga kena getahnya. Mereka didenda $15.250 Amerika Serikat atau sekitar 253 juta rupiah karena telat kick off 1 menit 42 detik dan gagal menjamin keamanan stadion. Kejadian ini harus menjadi tamparan keras bagi kita semua. Mendukung kebanggaan boleh fanatik, tapi jangan sampai merugikan klub. Masuk lapangan dan lempar botol di ajang Asia adalah tindakan konyol yang tidak bisa ditolerir karena regulasinya sangat ketat. Kesadaran untuk tertib regulasi, baik di kandang maupun tandang, wajib ditanamkan agar uang klub tidak habis sia-sia hanya untuk membayar denda perilaku supporter yang tidak dewasa. Bojan Hodak bongkar rahasia Persib tampil moncer di Liga Champions. Di balik kesuksesan menembus 16 besar Asia, Bojan Hodak membuka resep dapurnya yang ternyata bukan soal taktik rumit, melainkan soal keberanian bermain lepas. Lolosnya Persib ke babak 16 besar AFC Champions League 2 sebagai juara grup adalah prestasi yang membanggakan Indonesia. Banyak yang bertanya, apa rahasianya? Mengapa Persib bisa tampil begitu garang di Asia? Terkadang lebih meyakinkan daripada di liga lokal. Bojan Hodak akhirnya membongkar rahasia tersebut. Menurut pelatih asal Kroasia ini, kuncinya ada pada mentalitas dan kesiapan diri para pemain. Di samping itu, Bojan menjelaskan bahwa di kompetisi Asia, tim-tim lawan cenderung bermain terbuka dan menyerang. Mereka ingin menang, bukan sekedar mencari aman. Situasi ini justru menjadi makanan empuk bagi Persib. Dengan gaya main lawan yang terbuka, ruang-ruang kosong di pertahanan mereka lebih banyak tercipta. Ini memungkinkan pemain-pemain cepat Persib seperti William Barros, Andrew Jung atau pemain sayap lainnya untuk melakukan eksploitasi lewat serangan balik cepat atau transisi positif. Berbeda dengan di Super League, di mana banyak tim yang bermain parkir bus atau taktik negatif saat melawan Persib, di Asia, Persib bisa bermain lebih lepas. Bojan juga menyoroti motivasi pemain yang berlipat ganda saat tampil di panggung internasional. Mereka ingin membuktikan diri di hadapan pemandu bakat Asia. Kombinasi antara taktik pragmatis Bojan yang mematikan dan motivasi tinggi pemain inilah yang membuat Persib menjadi kuda hitam yang menakutkan di grup G. Rahasia dapur yang diungkap Bojan ini menjadi bukti bahwa Persib memiliki DNA permainan yang sangat cocok untuk level kompetisi tinggi, di mana taktik dan efisiensi menjadi raja.